Investment itu adalah bisa memberikan capital gain, ya kan? Ya. Tapi juga bisa memberikan bunga fixed rate. Menurut saya, lifestyle investment. Oke, hai teman-teman semua. Selamat malam. Hari ini kita pengen belajar. Ya teman-teman ya. Hari ini kita pengen belajar dari seorang tokoh. Asik. Seorang tokoh yang inspiring banget. Di dunia F&B menurut gue ini udah kayak legend teman-teman. Gue yakin lo orang pasti semua pernah makan produknya. Pernah denger brandnya. Ya kan? Nah, siapa lagi kalau orangnya bukan Kodoni Pramono. Jeng jeng jeng. Nah, ini gue pengen accept dulu nih live-nya. Yep. Waduh, halo. Halo. Selamat malam, Ko. Halo Derek, halo. Halo, gila, selamat malam. Ko, makasih ya, Ko. Gue dan teman-teman yang hari ini ikutan, gue appreciate banget. Hari ini Koko mau luangin waktu untuk share edukasi juga nih ke kita. Untuk belajar dari caranya Kodoni manage duit dan investasi. Iya, betul banget. Jadi hari ini sebenarnya it's my first time ya talking live talk show di IG, especially juga ngomong tentang money management. Biasanya itu lebih ngobrol tentang bisnis F&B, ya kan, cara bagaimana mendapatkan peluang, how to manage bisnis, ngomongin tentang franchise. Nah, ini premier nih sama Coffee Meet Stocks hari ini ngobrolnya topiknya agak sedikit berbeda dari yang lain, yaitu mengenai manajemen money ya. Soalnya kalau saya sih percaya banget bahwa untuk kita menjadi sukses secara finansial bukan hanya harus pinter cari duit, tapi juga harus pinter manage duit, ya kan? Kalau istilahnya kalau cari duit doang tuh orang ikut lotre menang duit juga bisa, tapi kebanyakan riset mengatakan orang yang habis menang lotre justru 2-3 tahun setelah itu miskin lagi, bener. Karena kenapa? Bukan karena dia nggak bisa dapat duit lagi, udah dapat duitnya banyak, tapi dia nggak bisa manage duitnya. Jadi menurut saya salah satu skill ataupun ilmu ya yang kita harus punya juga selain ilmu cari duit, pintar cari duit, tapi juga harus bisa manage duit. Manage duit, mantap sekali. Apalagi di zaman sekarang ya, istilahnya kondisi lagi krisis. Kalau masih bisa bisnisnya berkembang, bisa kreatif, bisa mencari duit, bagus. Tapi kalau umpamanya memang lagi kerannya untuk cari duitnya agak terhambat, nah harus pintar manage duit nih. Betul. Harus bertahan dengan apa yang ada ya, Ko ya? Iya, betul sekali. Oke teman-teman, gue rasa nggak perlu perkenalan lagi untuk Kodoni ya, karena juga mukanya juga udah masuk Forbes ya kemarin ya teman-teman ya. Kalian pasti udah tahu. Nah gantian nih, gue yang kenalan diri dulu dikit. Salam kenal teman-teman dan Kodoni. Nama gue Theo, gue founder dari Coffee Meet Stocks. Jadi Coffee Meet Stocks itu apa? Kodoni aja belum gue brief nih. Jadi Coffee Meet Stocks itu adalah komunitas investor saham Indonesia, millennials. Kita bentuknya community, kita jadi satu grup yang belajar bareng membangun karakter, mindset, mental seorang investor yang fokusnya cuma satu sebetulnya, yaitu why you should invest to this company or that company. Jadi Coffee Meet Stocks ada untuk bridging untuk anak muda mengerti why to invest to this company or that company. Makanya hari ini pengen ngajakin Kodoni ngobrol tentang sisi investasi dari ala Kodoni gitu. Nah tapi kok sebenarnya kenapa gue bisa kepikiran ngajak Koko ngomongin ini? Kalau Koko inget, tahun lalu tuh gue pernah datang ke seminar Koko dengerin tentang F&B. Oh gitu? Oh iya, seminar apa itu? Seminar yang di Bewok sih inget gue, ada sekali tahun lalu. Oh iya, benar. Di coworking space ya? Iya, di coworking space. Jadi karena gue udah pernah denger tentang sisi bisnis F&B, gue ngerasa, ini Kodoni insightful banget nih. Wah, kayaknya seru juga. Apalagi gue lihat lo ada ngepost 3 hal nih kok yang gue ikutin. Yang gue suka nih, lo ada ngepost money management, lo ada ngepost emiten saham yang lo beli, dan ada satu post yang gue paling suka. Lo ngepost Ferrari, tapi lo encourage teman-teman, kalau itu belum 8-10% or sekian dari aset lo, jangan beli.
Itu yang gue Betul, paling betul suka. sekali. Betul. Jadi Ya. ada di salah satu ilmu money management yang paling awal masih saya kejar belajar itu ketika sudah bisa cari duit saat itu diajarin papa saya sebenarnya. Bahwa papa saya bilang Oke. barang-barang lifestyle, barang-barang gengsi itu contohnya mungkin mobil itu tidak boleh lebih dari nilainya tidak boleh lebih dari 15%, 10 sampai 15% dari rumah yang Anda tinggali. Nah, dalam hal ini Buset, rumah yang bahkan Anda dari tinggali rumah itu, kok ya. iya, soalnya istilahnya investasi yang paling seharusnya harus aman dulu, itu kan harus adalah tempat tinggal. Justru sebenarnya tempat tinggal itu Oke. bukan lagi investasi ya. Tempat tinggal itu Ya, adalah merupakan suatu keharusan. keharusan gitu seharusnya. Hmm. Nah, seperti itu. Jadi kalau masih istilahnya kontrak, jadi kita harus fokus bagaimana supaya bisa dapat tempat tinggal itu menjadi milik kita gitu. Oke, kalau gitu aku mulai dengan alur ya, oh, biar teman-teman Ya, nggak boleh. langsung bingung. Pertama, mungkin kita ngobrolin yang ringan banget dulu. Nah, Ko Doni sendiri tuh invest kemana aja sih kok kalau boleh tahu? Nah, jadi kalau saya sendiri, saya punya Hmm. aturan dalam money management saya nih, dalam Nah, ini seru menginvestasi. nih. Nah, Ya, biasanya saya menginvestasikan atau manage money saya ke dalam 5 kantong investment, tipe-tipe investment yang berbeda. oke. Ya kan? Catat nih Yang teman-teman paling nih, 5 nih. pertama, Oke, ya, yang paling pertama itu adalah biasanya investasi yang saya lakukan adalah sebuah investasi yang memberikan bunga atau bahasa kerennya adalah fixed rate income. Nah, ini umum banget asik. ya. Umum banget Oke, ya. Bunga itu bisa yang betul. paling rendah adalah yang paling safe tentu tabungan. Ya kan? Tapi Ya, tabungan itu ya, menurut saya tabungan itu sudah kalah sama nilainya sama apa namanya? Inflasi, inflasi. ya kan? Betul. Nah, kedua yang lebih safe lagi tapi yang kedua cukup safe tapi lebih banyak menghasilkan bunga adalah deposito, ya kan? Betul, Nah, betul. tetapi menurut saya deposito juga kurang menarik. Biasanya saya deposito kan hanya uang perusahaan saja. Kalau saya sendiri Asik. personal, saya lebih suka karena saya Ya, masih muda, kita masih muda kan ya. Sedikit ya, resiko lebih banyak nggak apa-apa kan. Jadi kita cakep. angkat lagi lebih tinggi. Biasanya saya mulai main ke government bonds, corporate bonds, ya kan? Oke. Corporate bond cari Ori, oke. yang bonds-bonds yang ratingnya triple A atau enggak paling paling Oke, rendah triple A minus, ya kan? oke, Nah, atau enggak oke. kita masuk government bond. Nah, itu udah paling untuk fixed income Aman. udah cukup aman, Ya, sedikit lebih di atas ya, deposito rate-nya, return-nya, ya, tapi juga ya. masih aman ya. Yang penting kita tidak salah pilih corporate bond atau tidak salah pilih government bond gitu. Ya, Nah, setelah itu mungkin yang nomor 2-nya adalah tipe investment itu adalah capital gain investment. oke. Nah, capital gain investment ini yang menurut saya sekarang cukup mulai banyak menarik ya di Indonesia Hmm, karena banyak orang membuat visi terutama venture capital, oke, ya kan? oke. Venture capital ketika Anda menginvest kepada sebuah venture capital, apa sih yang Ya, didapatkan di dalam lingkup keuangannya, return-nya adalah merupakan gain. Contoh, kalau oke. umpamanya orang masuk investment di level Ya, seeds, mungkin putus-putus suara ya. saya ya. Enggak kok, jelas, Mungkin atau jelas. enggak nih ya. Jelas. Aman ya Hmm. semua teman-teman ya. Nah, jadi kedua adalah capital gain investment. Nah, mungkin capital gain investment itu bisa berupa investment di venture capital. Kalau saya masuknya di venture Oke. capital, ya kan? Iya, iya, Atau iya. private equity investment, ya kan? Oke. Atau kalau memang teman-teman belum bisa akses ke sana, ya kan? Itu bisa Ya, berupa tanah mungkin, tapi jangan salah pilih tanah ya. Beli tanah itu sebenarnya yang betul. diharapkan itu adalah capital gain-nya, ya kan? Oke, Karena tanah itu kan belum produktif ya, belum menghasilkan return ya. betul. Yang Betul. diharapkan itu adalah capital gain-nya biasanya. Tapi kalau tanah itu mau dibangun sesuatu di atas tanah tersebut, nah jadi bisa jadi Baru sebuah bisnis di mana bisnis produktif itu bisa ya. memberikan return, ya produktif ya Betul. kan. Tapi the simplest yang kita harus hitung kalau beli tanah atau beli apa itu adalah capital gain-nya. Gue beli sekarang 2 3 tahun, 4 tahun prospeknya gimana nih? Kalau ketika gue jual Oke. lagi, Oke. ya kan. Nah, itu Ya, dari secara nomor 2. Nah, yang nomor ya. 3 itu namanya hybrid investment. Nah, hybrid investment itu Oke. adalah bisa memberikan capital gain, ya kan? Ya. Tapi juga bisa memberikan bunga fixed rate, semacam bunga atau Oh, dividen. asik. Nah, biasanya ini mungkin yang teman-teman sering dengar yang lagi
lagi populer banget nih sekarang ya adalah investment di saham, karena katanya sekarang kan saham lagi diskon besar-besaran, ya kan, saham lagi jatuh, ya kan. Betul. Benar ya. Kenapa di saham atau stok itu seperti hybrid? Karena ada beberapa saham, ya apalagi yang saat-saat seperti sekarang masa-masa diskon, ya kan. Itu ketika kita invest sekarang 2-3 tahun lagi ketika ekonomi udah mulai pulih, ya kan. Itu betul. kita bisa selain bisa dapatkan capital gain, ya kan. Kita juga bisa dapat dividen. Jadi contoh saham seperti itu hari aku sempat invest di Telkom, ya kan, ada dividennya, di BRI ada dividennya. Jadi selain dapat capital gain, ya kan, bisa dapat apa namanya dividen tadi, fixed rate dividen juga yang merupakan seperti kayak bunga lah, istilah dividen itu bisa dikatakan seperti bunga, karena rata-rata kan perusahaan itu memberikan dividen sudah di set 3%, 4%, 2%, ya kan, itu kan cukup stabil ya jangka waktunya. Nah itu yang nomor 3 ya. Nah nomor 4 ini nih adalah tipe investment leverage. Artinya leverage itu apa artinya? Daya ungkit. Kalau bisa leverage harus bawa daya ungkit. Apa tuh arti daya ungkit? Artinya gini, contohnya gini. Saya kalau beli properti, biasanya saya nggak mau beli cash. Karena menurut saya properti itu masuk ke dalam level 4 tipe investment saya, yaitu leverage. Apa arti leverage? Artinya gini, kita bisa beli sebuah investment, aset lah, kalau properti senilai katakan 1 miliar mungkin. Ya. Tetapi dengan kita tidak perlu uang senilai 1 miliar untuk bisa membeli sebuah aset tersebut dengan 1 miliar. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa ikut program KPR. Betul. Kita bisa ikut program cicilan dengan hanya cicilan mungkin 10-20 juta tergantung level of investment yang kita beli. Kita bisa menginvest jangka panjang mungkin 5 tahun sampai 10 tahun, ya kan? Dimana tidak boleh salah pilih juga untuk investment propertinya, harus cari yang prospeknya naik harganya bagus, ya kan? Dengan prospek naik harga bagus, akan orang bilang tapi kan bunga mahal kok. Betul, tapi bunga sekarang itu di Indonesia dengan ya mudah-mudahan Indonesia semakin maju ya, semakin negara maju tuh bunga akan semakin rendah, ya kan? Lagi rendah-rendahnya ini kok. Yes, lagi rendah-rendahnya kan. Jadi sangat menarik banget kalau ada unit ekstra, ada revenue stream yang teman-teman masih punya. Kalau mau beli bisa beli sekarang karena bunga lagi murah. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat properti yang sunrise, nah ini ya, properti ada sunrise, ada sunset. Tempat properti yang sunrise yang matahari terbit, yang masih bagus, itu biasanya returnnya itu tahun per tahun average-nya itu lebih tinggi dari bunga. Jadi dengan begitu kita bisa menggunakan leverage, menggunakan duit orang istilahnya untuk memiliki aset tersebut. Kita nggak usah spend untuk beli aset 1 miliar, nggak perlu langsung wah 1 miliar dijeblok itu sayang. Mendingan 1 miliar itu dipakai untuk investasi lainnya yang dari nomor 1, 2, 3 tersebut yang bisa menghasilkan rate income lebih tinggi gitu. Ya, gue suka banget nih, betul. Nah, biasanya saya seperti itu. Nah, yang kelima ini yang teman-teman anak-anak muda nih biasanya. Nah, nomor kelima namanya menurut saya lifestyle investment. Asik. Lanjut kok. Gila, gue suka banget jawaban lo. Lanjut kok. Lifestyle investment. Nah, kalau mau gengsi nih, make sure kalau kita untuk lifestyle, untuk gengsi, untuk pamer di sosmed, ya kan, untuk pamer di teman-teman, untuk gengsi lah, untuk pride anak muda ya kan, dapat duit. Make sure kita berinvestasi, ya kan. Gengsinya itu juga bisa menghasilkan investasi. Contohnya, salah satunya adalah jam tangan atau lukisan mungkin. Ya kan? Nah, jam tangan itu salah satu investasi, tapi jangan salah pilih jam tangan. Betul. Biasanya jam tangan tuh ada tipe-tipenya. Contohnya jam tangan yang merek-merek. Katakan kita ngomong kalau kita anggapannya di sini udah punya duit, tapi bagaimana cara untuk manage kan ya? Saya belum ngomong orang yang masih mau cari duit tapi belum sampai level sana istilahnya. Tapi at least kita bisa mulai berpikir cara memanage money ya. Mungkin bisa beli jam tangan, paling enggak mungkin beli Rolex. Rolex tuh harganya dari waktu ke waktu naik terus. Betul. Ya kan? Nah, biasanya jam tangan pertama saya yang saya beli itu untuk saya pakai dan juga sebagai investasi adalah ini yang saya lagi pakai. Patek Philippe. Waduh, gile. Patek Philippe ini. Jadi saya beli 4 tahun lalu. 2015 bukan 4 tahun lalu. 5 tahun lalu saya beli itu harganya sekarang udah 2 kali lipat. Gila, naik 2 kali lipat kok udah Patek. Ya, berarti kalau bilang naik 2 kali lipat kan naik 100%. Ya, betul. Kan? Nah, naik 100% itu kalau dibagi per tahun punya return berarti sekitar 20% per tahun. Deposito aja nggak bisa kasih 20%. Oke.
Saya Betul seperti ya? mendapat konfirmasi kok pada hari ini kok. Kegalauan saya beli Rolex terjawab, investasi. Tapi betul pilih juga harus pilih tipe-tipenya. Jadi harus Iya, riset, tahu. ngobrol sama teman-teman yang suka jam. Iya, Nah, iya. Iya. Yang teman-teman limited ini ya. itu juga bisa jadi investasi. Teman-teman tuh juga bisa Iya, jadi iya, iya. investasi. Iya, Network Anda juga iya. merupakan investasi. Jadi Betul. kalau Anda suka Betul. mulai jam, bergaul sama teman-teman yang bisa afford that jam. Jadi itu jadi investasi juga. Iya. Pertama, investasi Iya. pertemanan, investasi waktu Anda, supaya waktu Anda tidak terbuang, bergaul, pergaulan itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Itu juga investasi. Iya. Lifestyle kan pergaulan merupakan Betul. lifestyle juga kan, cara Iya. hidup kan ya. Iya, semua Nah, ya oleh kok karena sebetulnya ya. itu, iya betul. Nah, tapi perlu kalau main jam tangan harus pilih yang baik yang mana, ya kan? Yang biasanya harganya naik terus itu adalah tipe-tipe Patek Philippe, Rolex, ya kan? Nah, Iya, Rolex iya. juga ada beberapa tipe, ya kan? Kalau orang ngerti nggak semuanya gitu. Nah, itu Iya. satu investasi. Nah, selain itu kayak contoh kemarin akhirnya saya kan beli Ferrari, ya kan? Nah, sebenarnya beli Iya. Ferrari kalau dibilang suka mobil banget, saya juga bukan orang hobi mobil. Oke, terus gimana tuh kok? Kemarin saya beli Ferrari kan saya udah post tuh karena Iya. ya ini sedikit melenceng. Ada kepercayaan Cina kan pace. Nah, kalau pace saya elemennya kan api. Kalau api itu yang bagus kan warna merah. Nah, jadi oleh karena itu saya beli mobil Ferrari warna merah. Dan tapi memang tujuan utama untuk Ferrarinya adalah saya pengen ikut Ferrari Owners Club Indonesia. Ibaratnya Jadi network itu lu pun juga naik merupakan lagi ya kok levelnya. betul, betul di situ. Tapi sayang sekali nih gara-gara COVID tahun ini, sayang sekali gara-gara Nggak bisa ngumpul. COVID tahun ini belum bisa ngumpul, belum berani ngumpul juga COVID. Jadi investasinya nganggur hampir setahun udahan. Oh, Gitu. gila. Ini untung cewek gue nonton nih kok Nah, kayaknya nih. Jadi kalau gue mau beli Rolex atau beli mobil nih, udah ada insight nih yang masuk nih. Gue iya berharap cewek gue betul. nonton nih. Jadi beli mobil nggak harus Ferrari sih. Maksudnya ada kan klub-klub mobil yang teman-temannya anak muda, pengusaha, networknya bagus. Nah, itu bisa jadi investasi mobil tersebut. Benar. Selain bisa untuk lifestyle, bergaya istilahnya kan. Ya. Tapi juga bisa untuk investasi, yaitu investasi dalam hal yang lain, yaitu network investment. Jadi Betul, bergaul betul, dengan orang-orang yang udah lebih sukses, yang lebih senior, ya kan. Nah, itu juga bisa jadikan jadi lifestyle itu bisa jadi investment. Jangan kita lifestyle itu habis terbuang percuma. Begitu. Betul. Nah, contoh kalau karena saya beli ibaratnya jam network ya kok. Betul, betul. Kayak saya beli jam, saya ada beli Patek, saya beli Rolex, beli Audemars Piguet, Epi, terus Patek saya udah punya dua. Nah, rata-rata itu memang untuk investasi, tapi investasinya bisa dipakai, bisa dibuat bergaya. Nah, itu buat anak-anak muda kalau mau lifestyle gitu bisa seperti itu. Jadi kalau mau naikin lifestyle ya dipikir juga itu ada satu komunitas-komunitas baru yang kalian bisa approach untuk naikin network kalian. Betul. Jadi lifestyle investment jadinya. Wah, ini insightful banget sih. Gila. Oke. Nah, ya, kok jadi gue mau nanya dulu nih. Itulah 5 gambaran saya dalam dalam membagi investment type-nya ya. Ya, gue suka banget yang kelima sih. Nah, kok gue mau nanya, ini kan tadi yang lu bahas 5 ini, itu kan ibaratnya lu udah menjalani semua gitu ya. Nah, sekarang gue mau throwback dikit nih, throwback ke zaman Kodoni Pramono masih baru awal-awal gitu ya gue ya. Nah, pertama kali tuh lu mulai investasi kapan dan triggernya apa? Karena gini kok, gue punya teman-teman yang kan income beragam ya. Banyak gue temui juga yang income-nya high sebetulnya. Mereka udah punya duit nganggur banyak, tapi mereka nggak ke-trigger, atau mereka tuh bahkan tidak sama sekali tertarik investment gitu. Nah, kalau lu tuh dulu tiba-tiba ke-trigger, oh oke, gue harus manage nih sampai bahkan 5 level ini gitu. Nah, tuh gimana sih kok? Oke, jadi pertama kali investment itu udah pasti properti saya dulu awalnya. Oke. Saya ada cicil properti, sudah ada beberapa properti yang sudah selesai, ya kan. Yang kedua, saya udah mulai masuk ke contohnya kayak fixed rate, saya banyak masuk fixed rate, ya kan. Terus yang ketiga, saya masuk investment, saya beli jam, ya kan. Saya beli jam, terus habis itu setelah itu sekarang sudah lebih berkenal ke dunia startup investment, visi startup.
dan private equity. Saya sekarang udah mulai masuk ke private equity dan startup. Dulu sempat juga main kripto. Tapi main kripto sayang sudah investmentnya sudah untung banyak, malah nggak lepas gara-gara terlalu apa? Nafsu ya. Terlalu maruk akhirnya. Tapi ya main karena itu harus pakai duit yang harus pakai duit yang nganggur ya, jangan yang jangan yang memang kita alokasikan untuk dipakai, harus yang nganggur tadi. High risk, high return kan. Ya, berarti lu invest sebetulnya udah lama kok, dari zaman lu awal-awal short selling segala macam itu lu udah sambil jalanin investasi lu dong ya? Udah lumayan jalan investasi, tapi dulu lebih banyaknya ya karena barusan mulai, banyaknya investasinya itu dibalikin lagi ke outlet, ke bisnis. Oke. Ya. Memang lu fokus gedein itu dulu ya? Iya, betul. Awalnya seperti itu. Biar kerasa lah, sekali invest kan, sekali ini lebih. Tapi kalau tergantung, itu sangat tergantung dengan teman ya. Dulu waktu saya pertama kali mulai, saya nggak ngerti namanya leveraging investment, ya kan. Jadi sekarang udah lebih ngerti, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang gambarannya adalah duit harus beranak duit, istilahnya gitu. Oke. Gila. Gue kalau mau bergaul sama lu, gue harus 2 tahun lagi nih kok kayaknya nabung nih kok. Biar bisa beli Ferrari atau Patek kok. 2 tahun lagi Patek sudah mahal banget itu, naik terus harganya Patek. Waduh, kacau. Bisa dipakai terus bisa buat investasi juga kan, harganya juga naik. Oke. Kalau kemarin gue udah lihat lu juga sempat ngepost kayak lo ada invest juga di beberapa emiten kayak yang lo tadi sebut, itu berarti memang lo kayaknya lo lebih ke arah ini ya kok, dividen dan growth investing aja ya. Lo lihat perusahaan yang growth-nya stabil, kapitalnya besar, dan dividennya stabil gitu ya? Iya, jadi untuk saham itu saya mainnya yang lebih safe aja ya. Soalnya menurut saya kalau untuk mau dapat uang kaget atau profit kaget, saya nggak mau di saham, mendingan saya main kripto sekalian. Kripto lebih kencang naiknya kan. Kalau pusingnya di kripto. Jangan tanggung ya, ya? Iya, sekalian. Jadi kalau untuk di saham saya fokus. Kalau di saham, saya fokus di fundamental Indonesia tuh apa sih? Fundamental Indonesia kan itu adalah perbankan dan juga consumer goods. Ya. Oke. Nah sekarang karena lagi COVID, semua saham itu terdiskon. Jadi saya fokus kepada saham-saham perbankan dan consumer goods yang big caps. Yang big caps kayak kalau perbankan BCA gitu, BRI gitu ya, Mandiri gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena seperti anggapannya seperti kalau kita mau shopping nih, kalau lagi contohnya kita mau shopping ke factory outlet gitu kan, diskon 50-70%, ya kan. Kalau mau belanja mendingan belanja barang branded sekalian kan, daripada belanjanya barang-barang yang nggak diskon pun kita mampu beli istilahnya kan, yang worth beli kan gitu. Jadi mendingan beli barang-barang yang bermerek sekalian, ya kan. Tapi lagi murah. Gitu. Kalau mau shopping, iya lagi murah, mendingan. Coba kalau dibandingkan kalau kita pergi shopping, contoh ada Gucci lagi diskon 70%, ya kan. Versus atau merek apalah yang normal saya nggak mau sebut. Iya, sikat. Ya kan, mendingan kita beli Gucci-nya aja diskon 70%, iya kan? Iya, benar. Gokil. Gitu. Nah, kok kan tadi udah seru banget dengerin lo punya tipe investment. Terus gue dari tadi juga udah mulai nangkep nih perspektif orang di level lo itu mikirnya gimana. Nah, gue mulai ada gambaran. Nah, sekarang gue mau nanya, untuk achieve itu semua kan lo juga dari tadi bilang pasti butuh money management kan. Nah, money management seperti apa yang lo lakukan? Tapi gue pengen denger dari 2 perspektif kok. Yang pertama, lo kan berhasil mengembangkan personal finance lo. Gue mau denger dari sisi lo personal. Yang kedua, gue pengen denger dari sisi lo ngembangin bisnis lo kok. Karena kan tadi lo bilang lo juga fokus balikin lagi ke situ sampai gede kan. Nah, gue pengen denger dari dua-duanya nih kok. Oke. Jadi kalau dari sisi personal itu seperti yang udah saya jelaskan tadi ya. We have to manage risk ya. Meskipun kita istilahnya ngutang bank untuk cicil apartemen, tapi di satu sisi saya punya cash liquidity yang cukup kalau terjadi apa-apa dengan my revenue stream income. I still have another investment to cover gitu loh. Jadi kita selalu split itunya. Jangan semuanya ditaruh di satu basket. Makanya tadi dibagi dalam 5 basket. Ya kan? Jadi selalu ada basket-basketnya beda-beda supaya bisa
mitigasi resiko-resikonya gitu. Ya, ya. Nah, kalau untuk perusahaan simple ya, kalau di F&B itu polisinya kita adalah sebagai salah satu strategi untuk salah satu resiko di F&B kan sebenarnya growth risk ya. Kalau terlalu banyak buka outlet, ya kan, tiba-tiba outletnya nggak perform, ya kan, atau tidak bisa ke manage, resikonya di situ kan. Nah, oleh karena itu salah satunya strategi kita lakukan adalah franchising, ya kan. Jadi kita ada polisi 30-40% outlet sendiri, tapi sisanya kita franchising supaya resiko kontrol, ya kan, resiko ketidakpahaman atas suatu daerah tersebut atau kota tersebut itu kita share resikonya kepada rekan franchise, di mana rekan franchise tersebut sudah ngerti, paham gitu. Ya, rekan franchise kan orang-orang yang punya duit, yang ngerti, tahu resikonya kalau keluar duit seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Betul. Mereka pun tahu daerahnya lebih dari kita ya ibaratnya. Ibaratnya kita menyerahkan sama orang yang ngerti aja gitu. Betul. Oke. Nah kok tadi kan lu udah sempet bahas lifestyle terus nih kok. Nah, gue mau nyelipin juga, mumpung lagi bahas money management. Seneng banget nih ngomongin lifestyle. Biasa, millennials. Nah, tips buat teman-teman yang lagi 170 orang nih kan, yang lagi nonton ini, apa tips lu buat mereka yang kira-kira applicable kok? Dalam money management, atau apapun gitu, yang lo kepikir aja. Untuk lifestyle ya? Untuk lifestyle, soalnya gue lihat generasi millennials itu lawannya bener-bener di lifestyle. Oke, jadi itu seperti saya sampaikan bahwa kalau umpamanya kita mau spend kepada lifestyle kita, make sure lifestyle kita itu juga bisa bagus menghasilkan gitu. Entah itu contoh lah paling gampang contoh. Kalau Anda ingin terlihat keren atau terlihat bergengsi, ya kan, Anda beli branded stuff, ya kan. Nah tapi kalau Anda beli branded stuff itu make sure adalah branded stuff itu punya tujuan juga. Contoh kayak Anda pengen ikut sebuah grup atau pertemanan yang mungkin levelnya segitu, ya kan? Ya Anda beli itu untuk masuk ke situ. Jangan hanya selain untuk kebanggaan memang beli branded stuff tersebut untuk kepuasan, tapi alangkah baiknya kita upgrade juga pertemanan kita, network kita juga di-upgrade, bergaul dengan orang-orang yang sudah level di sana gitu. Itu salah satunya gitu. Contoh beli branded stuff ya, bergaul dengan teman-teman yang memang sudah memakai branded stuff yang dalam artinya memang sudah level itu. Jadi bisa belajar ilmunya dari mereka, siapa tahu ada ide-ide baru, berkolaborasi dengan mereka, seperti itu kurang lebih. Oke, berarti sebenarnya orang yang mengkonsumsi lifestyle ada dua ya kok kalau gue dengar dari insight lo. Atau bisa juga begini, Atau juga bisa begini untuk lifestyle, untuk nonton, mungkin pergi makan, restoran, dinner cantik, minum cantik. Nah itu juga bisa dihasilkan dari apa? Dari kalau Anda semuanya mungkin investasi di fixed rate yang menghasilkan bunga, ya kan? Kalau yang Anda ada cash flow, Yes, betul. Atau Anda bisa brush up your skill, mungkin main saham supaya ngerti bisa main saham, bisa menghasilkan uang. Nah, itu yang dipakai untuk lifestyle. Untuk lifestyle gitu. Kayak sekarang saya kayak makan gitu-gitu ya dari ini aja, dari fixed rate income punya yang saya dapat gitu. Gokil. Berarti kayaknya Ko Doni juga ngutangi negara banyak nih aku kemarin ya. Sudah surat utang ya. Selain utang negara juga ada utang ini kok, utang korporat juga ada. Oh, ambil juga ya. Berarti kalau gue boleh narik summary juga buat teman-teman yang hari ini nonton, lifestyle boleh, gengsi boleh lo beli, lo mau beli mobil mewah boleh, apapun boleh, tapi belajar smart gitu ya kok ya. Punyalah tujuan. Ketika lo beli barang branded, ketika lo mau invest di jam, lo mau invest di sini, lu punya tujuan dulu sebelumnya. Oke, gue mau aim ke sana. Dan gue beli, untuk gue punya akses gitu ya. Istilahnya pansos sedikit nggak apa-apa lah, yang penting menghasilkan. Tapi jangan hanya pansos hanya untuk gaya ya. Kalau hanya untuk gaya, hanya kepuasan itu itu kurang tepat gitu. Tapi kalau untuk pansos menghasilkan, mau dapetin deal atau mau kolaborasi, ya silakan gitu kan. Oh, berarti kalau mau pansos sama lu minimal patek dulu ya kok ya.
nggak mesti kayak gitu. Yang penting kita bisa ada sesuatu ide-ide apa yang kita bisa jalankan bersama. Value ya, value ya. Iya. Nah, tadi kan lo ada ngomongin invest ke VC juga. Itu maksudnya di Selera Capital kok? Iya, betul. Jadi mungkin aku cerita dikit ya. Selera Capital dibikin itu sebagai salah satu visi kita untuk di Sour Sally Group, mengembangkan lagi, menambah brand-brand, menambah jumlah outlet dari brand-brand tersebut. Ya kan, kita mau berkolaborasi, ber-JV dengan F&B owner yang punya good product, good brand, tapi mungkin punya challenge, tantangan sendiri di dalam mengembangkan bisnisnya. Itu kita bisa bantu untuk mengembangkan bersama. Tapi selain itu, Selera Capital juga merupakan salah satu investment arm kita dari Sour Sally Group, ya kan? Nah, selama karena namanya investment arm, tentunya adalah salah satu fokusnya adalah of course making money, ya kan? Nah, untuk di Selera Capital sendiri, investmentnya itu fokus kepada startup yang bergerak di bidang F&B related, startup teknologi yang bergerak di bidang F&B related. Jadi contoh kita ada invest di Yummy Cloud Kitchen, terus ada kita invest di Wahyu, ya kan? Wahyu itu yang agregasi warteg-warteg, ya kan? Halo. Halo, putus ya? Ya. Udah balik kok. Ya, selain itu juga ada, ya udah balik. Selain itu juga ada invest ini belum diumumin, sebentar lagi diumumin 2-3 minggu lagi nih. ESB POS system. Nah, semuanya startup kita invest itu selain memang outlook-nya untuk making money-nya kalau startup kan tadi seperti nomor 2 ya, capital gain ya. Selain making money, ya kan? Startup itu juga membantu menjadi infrastruktur di dalam bisnis F&B Sour Sally Group itu sendiri. Contoh, kayak POS sekarang semuanya kita pakai. Cloud Kitchen Yummy kita pakai untuk launching brand kita. ESB POS juga kita pakai, ya kan? Nah, dengan adanya outlet kita pakai ESB POS, ya kan? ESB tersebut juga revenue-nya bertambah dan otomatis investment kita di dia juga bertambah. Gitu. Itu jadi salah satunya. Nah, selain dari itu, kenapa juga kita invest di startup capital gain? Saya juga ada invest di private equity ya, di luar dari Selera Capital ya. Nah, saya belajar nih dari invest di. Nah, kebanyakan tapi private equity saya investnya di company di luar negeri, ya kan? Jadi selain company dalam negeri, saya juga ada invest di luar negeri. Jadi saya invest di perusahaan seperti iQIYI, mungkin tahu Derek iQIYI. iQIYI itu adalah Netflix-nya Cina. Ya kan? Nah, jadi saya juga ada invest di iQIYI, returnnya so far so good. Terus terus ada invest di Avira. Pernah dengar Avira nggak? Yang antivirus Avira? Oh, pernah. Ya, jadi Avira juga terakhir saya ada invest juga sama adik saya bareng-bareng di PI yang invest di Avira, di antivirus tersebut. Nah, jadi dari saya belajar investment di luar negeri itu, belajar dengan investor-investor di luar negeri, saya belajar banyak bahwa sekarang tuh di luar negeri investmentnya itu udah beralih kepada alternatif investment. Nah, alternatif investment itu adalah apa? Alternatif investment itu yang tadi itu investment di startup, ya kan? Betul. Tentunya selain investment di properti, di stok saham, alternatif investment juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk teman-teman ya gitu. Jadi Selera Capital itu invest di VC, di startup itu sebagai kita investnya fokusnya di alternatif investment yang bisa juga berimpact membantu Sour Sally Group kita gitu. Iya, ibaratnya kalau dulu juga lu kayak gitu mungkin masih outsource atau apa, kalau sekarang udah punya sendiri, bisa dikembangin lagi, bisa diinovasikan lagi, terus integrated semua. Betul, kita mau create ekosistem di dalam gila. Lu membangun empire nih. Lu membangun empire. Tapi mungkin bedanya adalah kalau kita memang fokusnya di brand, di toko, ya kan? Tapi untuk yang infrastruktur supportingnya itu kita tidak jalanin, kita berupa investment aja. Kita tidak jalan dengan mereka, tapi berupa investment, betul. Ternyata di balik brand-brand yang biasa kita lihat, ibaratnya kalau ngeliat lo kan, lihat Vika pasti ingat lo kok, lihat gulu-gulu ingat lo gitu ya.
Ternyata di balik itu gila banget ya, kaki-kaki gurita lu ya. Itu bukan kaki sih, itu lebih kayak supporting ya, supporting supaya kita bisa bangun Pilar. ekosistemnya, supaya memperkuat pilar-pilarnya, betul, pilar. Jadi kita ada 2 pilar Dan di itu Silat yang bikin Kapital. lu, Pilar dan itu pertama yang bikin lu bangun brand, sustain. pilar kedua bangun infrastruktur. Sorry? Dan itu yang bikin lu sustain sampai sekarang, Gile. Ya, Selera Kapital ini idenya baru dimulai awal tahun ini ya. Jadi kita late last year, awal tahun ini, dan kita sekarang lagi on progress going, ya kan? Dan kita on progress going itu dalam 2 pilar tersebut ya. Pilar pertama menambah brand, ya kan? Menambah brand JV dengan brand-brand yang udah established. Kedua, nambah investment juga di pilar-pilarnya, investment yang bisa membantu infrastruktur bisnis supply kita ya, dari hulu ke hilirnya ya. Gitu. Gila sih. Ini udah another level sih. Gokil. Iya. Tapi ya karena kena COVID gini slow down a little bit juga sih. Ya kan? Pasti sih. Istilahnya mau sekencang apa juga kapalnya, speedboatnya, tapi kalau lagi ada badai ya juga. Iya. Kalau ada badai juga lagi dapat waktu liburan lah juga terimpact gitu. Positifnya lagi dapat waktu liburan dah. Oke. Kok kalau nih, gue mau nanya, sebagai lo investor kalau tadi kan lo ngomongin lo investnya lebih kayak ke tech tapi di food ya kok ya. Nah mungkin yang nonton hari ini juga ada yang mungkin lagi pengen invest ke sebuah bisnis F&B or anything, atau juga mereka adalah salah satu orang yang pengen pitching. Nah, apa tips yang bisa lo kasih ke mereka? Nah, jadi pertama, mereka Oke, jadi ada 2 hal yang berbeda di sini ya. Menarik ya, pertanyaan pertama dan kedua. Untuk menjawab pertanyaan pertama, betul. Kita pahami nih. Jadi contoh setelah kita Selera Kapital melakukan investment di startup tersebut, dan yang kita invest biasanya startupnya tuh headliner startup ya, startup yang betul-betul making headlines ya. Contohnya kayak Yummy sampai masuk Forbes, Wahyu sampai masuk Forbes ya kan. Top liner startup ya, yang istilahnya di future kita harapkan bisa jadi future another unicorn di Indonesia ya, dengan potensinya ya. Nah, oleh karena itu banyak nih teman-teman, justru banyak teman-teman nawarin, Don, kalau gue mau ikut invest gimana, ya kan? Nah, kita menyadari memang sekarang banyak banget orang di Indonesia, teman-teman entrepreneur, teman-teman pemilik F&B, ya kan, yang punya capital, yang punya uang nih, mereka pengen invest juga di alternatif investment seperti ini, tapi mungkin nggak punya aksesnya. Soalnya contohnya, kalau contohnya kayak saya, kalau saya pribadi saja, kalau bukan gara-gara Selera Kapital ada strategic angle-nya untuk invest di startup tersebut, saya datang ke Tokotok, mau invest dia pun belum tentu terima duit kita gitu kan. Nah, karena itu karena Selera Kapital dan Soft Sally Group ada visinya, ada misinya, ya kan. Oleh karena itu mereka sangat senang hati menerima karena mereka strategic partners juga. Nah, oleh karena itu Selera Kapital memang ada aspirasi, saya lagi ada aspirasi nih mau bikin sama teman saya yang memang ngerti banget di masalah investment, ya kan. Kita mau bikin sebuah komunitas ya. Komunitas di mana teman-teman pemilik F&B nih, ya kan. Teman-teman pemilik F&B itu bisa bergabung dalam komunitas tersebut, ya kan. Di mana kita bisa fundraising sama-sama, penggalangan dana di sana, dan kemudian dana tersebut kita investasikan sama-sama di startup F&B yang berhubung F&B startup yang tech related ya, yang punya potensi. Soalnya terus terang saat ini kita begitu banyak dapat alokasi investment di startup bagus nih, ya kan? Tapi sayangnya duitnya nggak cukup nih. Jadi mungkin kalau kita gabung bareng-bareng, soalnya untuk invest ke startup tersebut minimalnya cukup besar ya, ada nilainya minimum $200,000, $300,000 ya kan? Kalau bayangin 5 startup aja udah $2 juta gitu kan? Nah, jadi oleh karena itu kita mau bikin, kita lagi ada ide nih, idenya masih awal banget ya. Mungkin teman-teman kalau pemilik F&B di sini, ya kan, yang punya punya aspirasi, udah punya duit nih, pengen invest di alternatif investment seperti itu tuh, ya kan? Nah, itu nanti stay tune di my Instagram, I will share it. Kita bisa bikin namanya Founders Community mungkin ya, di mana eksklusif hanya 30 sampai 40 orang aja. Teman-teman F&B owner bisa bergabung, ya kan? Dan kita bisa investasikan, kita bisa menggalang dana sama-sama, terus kita investasikan di F&B startup tersebut. Di mana F&B startup itu kita invest juga, investment startup itu juga bisa membantu bisnis kita, karena kan dia memang investment F&B related ya. Jadi kalau kita invest di contohnya kita lagi nyari nih contohnya warehousing startup.
ya kan? Logistik startup. Ya kalau kita invest di dia kan kita bisa pakai dia punya jasa, kita nggak perlu juga bikin warehouse lagi. Iya, kita nggak perlu bikin warehouse. Bikin warehouse kan bukan revenue ya, itu cost center ya, biaya ya. Mendingan kita fokuskan uang kita untuk bangun new outlet yang menghasilkan duit daripada kita bikin warehouse seperti itu gitu. Jadi itu salah satu aspirasinya untuk teman-teman yang mau invest bareng, nanti stay tune, we can have saya rencana memang mau bikin founders community karena udah mulai banyak nih teman-teman yang nanyain gitu, yang nanyain bahwa gimana cara investnya seperti itu. Nah, yang kedua, kalau teman-teman yang pengen pitching, ya kan? Nah, biasanya itu kalau untuk pitching, kriteria investment itu yang kita lihat nih di Selera Capital ya. Pertama, dia harus startup F&B related startup tech company. Ya, yang tadi lu udah tidak bilang. Perlu F&B, tapi bisa sekitar F&B, supporting F&B. Contohnya apa tuh supportingnya? Mungkin dari sisi softwarenya, POS yang tadi saya bilang, ERP system, ya kan? Mungkin dari sisi untuk training karyawan. Sekarang udah mulai beberapa tuh, udah mulai ini karena COVID kan, untuk training kawan nggak perlu fisik, bisa melalui aplikasi. Ya itu juga bisa. Mungkin juga bisa untuk logistik, pengiriman barang atau warehouse. Nah itu juga bisa. Nah pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan F&B bisa dihubungkan dengan F&B, bisa support F&B, ya kan? Yang ada teknologinya dan startup itu kriteria nomor satunya, ya kan? Yang kedua kriterianya adalah strong founders, harus punya background yang cukup kuat di bidangnya, ya kan? Di bidang untuk yang dia jalankan. Yang ketiga, harus punya strategic angle dengan Sourcery Group. Contoh yang saya bilang strategic angle tadi apa? Kenapa kita invest di ESB? Karena adalah POS ERP system. Kita butuh POS yang bisa hubungin sampai di back end inventory, sampai di gudang, sampai di inventory kita. Iya kan? Nah, kalau kita punya ratusan outlet, betul. Kalau kita punya sampai ratusan outlet, nggak ada sistem inventory, semuanya manual, wah berabe pusing juga kan, gitu. Itu yang kita mau ini. Nah, terus selain itu nomor 4 kriterianya adalah kita hanya invest di Series A investment. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, Series A investment. Jadi kita nggak invest yang di seed atau masih ide belum. Kita mau yang sudah Series A. Kenapa Series A? Karena kita pengen lihat bisnis modelnya sudah proven apa enggak. Ya kan? Sudah bisa mencapai level tertentu yang kita mau. Nah, terus yang dan menghemat waktu juga sih, kok. Betul. Yang kelimanya adalah harus punya investornya dia juga strong gitu. Peer investornya harus strong. Jadi reputable investor. Kayak contohnya yang kita invest di Yami, invest di Wahyu, itu sesama investor kita. Kayak contoh nih ya, kita ada investor baru yang Yami nih ya. Salah satu investornya masuk di series B-nya adalah SoftBank. SoftBank itu yang invest di Gojek di Gojek. Iya. Itu kita juga ada invest di di EVOS. Kalau teman tahu mungkin EVOS itu adalah e-sport team ya. Gaming, betul. Gaming itu ada angle-nya karena dia punya target market tuh mirip sama kita gitu. Jadi seleksi angle-nya juga ada. Terus dia punya komunitasnya juga, ya kan? Nah, kita waktu saat masuk investornya investor di EVOS tuh udah ada kayak saya lupa lagi. Itu salah satu visi di Korea, investor asing. Ya kan, yang dulu investornya YG Entertainment tuh yang punya Blackpink sama ini Big Bang gitu. Jadi strong investor ya, peer investor seperti itu. Gile. Gue banyak banget dapat insight dari empire yang lo lagi bangun sih. Kebutuhannya semua terpenuhi dalam satu wadah, tuh gila sih. Ya itu yang lagi kita kerjakan sekarang, kita lagi cita-citakan. Ya, ini thank you banget nih. Gue tahu nih kalau hari Jumat malam gini pasti kita rebutan waktu sama Cina Tania ya, kok ya. Nah ini gue pengen tutup dengan 3 pertanyaan kali ya, kok. Tadi ada yang nanya-nanya, gue mungkin sampai dulu aja untuk lu jawab ya, kok ya. Nah, yang pertama, ini ada pertanyaan. Malam kok mau tanya, untuk melihat startup bisnis terdaftar di Indonesia, di mana ya lihatnya? Tunggu ya, gue lihat dulu pertanyaan lengkapnya. Oh, ada nggak sih kok kayak misalnya lu kalau mau lihat startup bisnis nih, kalau tadi kan lu langsung yang seri A ya, kok ya, jadi otomatis namanya udah kedengeran. Nah mungkin kalau gue coba comprehend pertanyaan dia pengen nanya kayak, kalau mau lihat startup F&D tuh ada webnya nggak sih misalnya, biarpun misalnya dari series lain mungkin, ada nggak listnya gitu?
Kayaknya kurang tahu ya kalau itu ya. Mungkin bisa lebih cek di ini ya. Ada apa namanya komunitasnya kok itu apa namanya startup tech atau apa gitu, deal tech atau Oh, ada apa gitu. community Ada ya dia ya? setiap setahun sekali tuh ada conference-nya. Saya ingat saya pernah pergi dulu, tapi saya lagi blank, saya Oh, nggak ingat. Ada itu. oke, 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 Apa oke, namanya oke. saya lupa. Oke, 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 oke. Apa Nah, tuh namanya kemudian startup tech? lebih ke community ya kok berarti itu ya kok ya, nyarinya ya. Ada kata Asia di belakangnya, tapi saya lupa depannya. Tech in Oke, oke, Asia. oke. Tech in Take in Asia. Tech Asia. in Asia. Ya. Tech in Oh, Asia. Take in Asia. Iya, iya, tahu, tahu, tahu. Tech in Asia. Bukannya dia lagi mau Betul. bikin virtual conference ya? Kurang tahu tuh, tapi conference tahun lalu ada sih Tech in Asia. Iya, Ya, iya, itu iya, biasanya iya, setahun iya. sekali atau setahun 2 kali itu biasanya ada ini. Tapi biasanya kita nggak cari Iya, iya. langsung di situ, kita cari yang series A ya. Kalau di situ kebanyakan masih Iya. seeds ya, masih level-level Yang bawah ya, namanya masih baru mulai. udah lolos filtering lah yang lu cari. Iya betul, yang sudah levelnya udah series A, memang lebih mahal Ya, investmentnya, valuasinya lebih mahal. Tapi ya. kita kita nggak mau hanya dari sisi potensial gain-nya, tapi kita juga mau Ya. minimize resiko. Karena seri A investment itu biasanya sudah cukup besar, jadi level of failure-nya lebih rendah gitu. Oke. Nah, gue mau nanya nih, ada yang nanya ke lu nih. Core bisnis lu kan core bisnis lu mulai kuat tuh di tahun keberapa sih kok? Core bisnis gue mulai kuat. Bisa dibilang core bisnis gue tuh mulai kuat ketika gue udah mulai paham money management yang benar, strategi perusahaan yang benar gitu. Itu lebih kuat ya. Mungkin lebih kuat setelah tahun 2014, 2015 ya. Soalnya kan mulai 2008 sempat jatuh di 2012, akhirnya 2014, 2015 bangkit lagi. Nah, mulai saat itu tuh gue lebih bergaul dengan orang-orang yang bisa saling belajar, saling tukar pikiran. Dan masalahnya lifestyle investmentnya juga sudah mulai berbuah gitu. Oke. Berarti itu berapa tahun tuh kok berarti sampai ke 2014 tuh? Kalau dari pertama lu diriin berarti? 6 tahun ya. Tapi jangan ikut 6 saya ya. tahun. Saya termasuk agak lama kalau dibilang. I wish I could be faster. Tapi kalau teman-teman mungkin bisa lebih ini ya lebih bisa lebih cepat gitu. Iya, Tapi iya, iya. yang penting mungkin harus betul-betul paham ya terhadap industrinya ya. Itu paling pertama ya. Bagaimana cara itu harus benar-benar paham terhadap industrinya. Dan saya mulai paham tuh kurang lebih sekitar tahun 2014 tersebut. Oke. Satu pertanyaan lagi. Ini yang paling simple deh, yang paling simple. Ada yang minta tips dari lo buat F&B yang baru mulai deh kok. Yang paling simple nih. Tips F&B. Nah, ini ngomongnya lagi bukan managing money lagi nih kalau tips tentang F&B. Kalau tips F&B itu udah ngomongnya mengenai making money. Yang kita ngomong kan managing money kan, managingnya ya. Iya. Kalau mungkin bisa dipilih pertanyaan yang lebih managing money deh. Kalau yang bagian tips mengenai F&B managing money di other session mungkin talk-nya biar kita fokus kepada topiknya managing money ya. Habis ini pertanyaannya di luar itu cuman ini sih kok. Doni kan udah sukses di F&B, terpikir untuk buka usaha di luar F&B gak? Kalau dari tadi kita ngobrol sih kayaknya kan enggak ya, lu malah perkuat banget di F&B. Iya, kalau saya sih cita-cita saya sih ini salah satu kenapa saya juga bentuk Selera Capital dan akhirnya ada ide untuk membuat nanti founder community di mana kita bisa berkumpul dengan sesama teman-teman yang punya aspirasi pengen invest, ya kan, biar kita bisa invest bareng-bareng di F&B startup, ya kan, atau F&B related startup adalah karena saya setuju banget dengan salah satu chapter di buku yang saya baca dari Bong Chandra ya. Ya, buku ini namanya judulnya The Fifth Season. Di situ mengatakan kita nggak usah harus membangun the next kingdom, tapi kita hanya perlu untuk funding the next kingdom. Dalam arti gini, kita tidak perlu harus capek-capek untuk membangun bisnis baru lagi nih, ya kan? Ketika kita sudah punya kapital, yang bisa kita lakukan adalah ketika kita sudah punya kapital,
kan ada aspek pertama kan harus bagaimana cara cari skill untuk cari duit. Nah, sekarang udah cari duit nih, udah dapat duit nih, bagaimana cara untuk manage-nya, ya kan? Nah, begitu udah manage, ya kan, salah satu manage-nya itu adalah berupa investment bisa. Nah, investment itu bisa dinamakan dengan kita memberikan dana kepada orang-orang yang mempunyai aspirasi untuk membangun kerajaan bisnis dia. Nah, itu. Kalau dibilang punya investment baru nggak ya? Mungkin nggak ya, tapi kalau invest di perusahaan lain, di industri lain, di bisnis lain, ya bisa. Itu yang saya lakukan sekarang. Oke, gue ngerti. Oke. Gila seru banget sih kok. Nah, ini ada satu orang nih kok, terakhir nih kok, pertanyaan terakhir nih, udah ngetik berkali-kali. Cara invest ke company luar gimana sih kok? Cara invest ke luar? Mungkin dia bingung kali. Nanti bisa DM ke saya aja deh. DM ke saya aja. Ada minimum investmentnya soalnya biasanya. Nanti bisa kita ngobrol di DM. Oh, ada syarat kapital ya kok ya di situ ya? Enggak, bukan selera kapital. Saya investnya melalui partner saya punya perusahaan investment. Perusahaan luar. Iya. Dan dia ada syarat minimum kapital biasanya kayak gitu ya kok? Ada. Nanti kita ngomongin di DM aja. Bisa DM saya yang tanya pertanyaan itu. Oke lah, ini sudah mau sejam kok. Thank you banget. Gue rasa gue yakin gue dan teman-teman hari ini juga belajar banyak banget. Apalagi tadi tuh kok sesi terakhir itu merangkum tuh jawaban lu semuanya. Betul. Yang lo bilang earning sama managing money is two different thing ya. Betul. Dan yang ketiga lo tambahin lagi funding. Yes, betul. Ya. Funding. Jadi itu gue rasa kalau kita mau bisnis lain, mendingan kita invest aja ya kalau kita sudah punya capitalnya ya. Soalnya you only have 24 hours a day kan. Iya, benar. Daripada capek lagi, struggling lagi ya kok ya. Iya, betul. Mendingan kita leave it to someone yang memang ada aspirasi, inspirasi, dan ada kemampuan di sana gitu. Kita bantu dengan kapital, kalau kita sudah punya kapital istilahnya. Iya. Dan mungkin generasi juga kan berubah ya kok ya. Semakin kita building bisnis kita, usia kita juga nambah ya kok ya. Betul sekali. Dan bisnis-bisnis baru yang muncul itu biasanya generasional juga ya. Generasi tertentu yang biasanya lebih fasih ya, lebih ngerti. Iya. Gitu. Iya. Jadi gue benar-benar setuju banget. Karena kita kalau nggak pun kita mau bangun lagi harus catch up kan. Mendingan kita invest pada yang... Kita harus mulai lagi dari awal ya. Lebih mendingan kalau kita memang sudah bisa melewati fase 1, yaitu kita bisa pintar cari duit, kita bisa cari duit. Kedua, kita harus bisa manage duit. Nah, salah satu manage duit ada melalui investasi ya. Salah satu bentuk dari manage duit itu adalah melalui investasi, yaitu kalau kita mau berbisnis lain, kita invest kepada bisnis yang kita mau masuk aja begitu. Kayak saya sangat tertarik sama bisnis teknologi. Oleh karena itu banyak investment saya di private equity yang di luar negeri, semuanya perusahaan teknologi. Buset, oke. Semuanya perusahaan teknologi. Tapi saya nggak ngerti teknologi, tapi saya tahu bahwa bisnis teknologi itu bagus. Di masa depannya bagus. Gitu. Oke, kalau gitu kok gue tutup deh kok hari ini. Sekali lagi, Ko Doni terima kasih banget atas waktunya kok. Iya, happy weekend kok. Buat teman-teman yang udah nonton juga. Thank you semuanya. Buat teman-teman yang nonton juga, thank you semua. Kita hari ini belajar banyak banget kok. Salam cuan. Bye. Salam cuan. Salam cuan. Bye. Thank you kok.